untuk materi pertama yaitu tentang masa puberitas. Pengertian masa puberitas. Masa puberitas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan juga mental anak laki-laki dan anak perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon. Masa puberitas disebut juga dengan masa akil ataupun balik. Pada usia remaja, masa puberitas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Puberitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti masa akil ataupun balik ataupun masa remaja. Bagi seorang anak remaja laki-laki biasanya diawali dengan peristiwa mimpi, sedangkan bagi anak seorang perempuan yaitu masa akil ataupun balik dimulai dengan terjadinya menstruasi. Pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan sangat cepat. Ketika masa anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan juga pematangan fungsi-fungsi seksual. Masa puberitas pada anak laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Ada yang lebih dahulu mengalami dan ada juga yang lambat. Biasanya anak perempuan mengalami masa puberitas pada usia 8-13 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki pada usia 10-15 tahun. Pada masa puberitas, tumbuh laki-laki dan perempuan mengalami perubahan, yaitu ada dua jenis perubahan yang terjadi pada masa puberitas, yaitu ada perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Perubahan primer disebut juga sebagai perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh. Perubahan tersebut memungkinkan seseorang laki-laki dan juga perempuan pada masa puberitas menghasilkan bayi. Perubahan primer diiringi dengan perubahan sekunder. Perubahan sekunder disebut juga sebagai perubahan fisik atau perubahan yang ciri-cirinya tampak pada tubuh laki-laki dan juga perempuan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai masa puberitas dan ciri-ciri perubahan primer serta sekunder pada laki-laki. Ketika masa puberitas, baik itu antara laki-laki dan juga perempuan, mengalami perubahan primer dan juga sekunder. Yang mana perubahan primer adalah perubahan yang dilakukan atau terjadi dalam tubuh meliputi perubahan hormon reproduksi. Jenis perubahan ini merupakan tanda awal seseorang memasuki masa puberitas yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer. Umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan juga psikis. Pada laki-laki, perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon ini yaitu berfungsi untuk membentuk sel sperma di dalam organ reproduksi laki-laki. Ciri-ciri perubahan primer pada laki-laki yaitu diantaranya yang pertama yaitu mengalami mimpi basah, yaitu sebuah mimpi yang menjadi pertanda bahwa laki-laki tersebut sudah masuk usia dewasa. Yang kedua yaitu organ reproduksi sudah mampu menghasilkan sel sperma. Sedangkan ciri-ciri perubahan sekunder pada laki-laki yaitu yang pertama yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kedua yaitu suara laki-laki akan semakin membesar ataupun berat. Yang ketiga yaitu mulai tumbuhnya jakut. Yang keempat yaitu mulai tumbuhnya kumis, janggut, dan jamban. Yang kelima yaitu di bagian pundak dan dada akan terasa besar dan piang. Yang keenam yaitu adanya jerawat dan meningkatnya produksi keringat. Yang ketujuh yaitu ada alat kelamin membesar. Yang kedelapan yaitu bahu semakin bidang dan lebar. Yang kesembilan yaitu mulai tampak otot-otot yang berkembang lebih besar dan juga menonjol. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai masa pubertas pada perempuan dan ciri-ciri primer dan sekundernya. Anak perempuan biasanya mengalami masa pubertas selama 4 tahun. Ini berkisar dari usia 9 hingga 14 tahun. Ciri primer atau ciri utama yang terjadi pada perempuan adalah menstruasi. Hal ini menjadi tanda bahwa organ kelamin perempuan telah berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Dengan kata lain, sel telur siap untuk dibuahi.
Selain ciri primer, ada lagi ciri sekunder pada perempuan, antara lain 1. Mulai tumbuhnya rambut halus di bagian ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kedua, suara yang dimiliki perempuan akan menjadi halus dan tinggi. 3. Bagian payudara dan pinggul akan membesar. 4. Kulit perempuan berminyak. 5. Mulai muncul jerawat. Dan yang terakhir yaitu perubahan emosi yang labil. Perbedaan masa pubertas laki-laki dan perempuan. Dua perbedaan paling signifikan antara pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki adalah usia dimulainya masa pubertas dan steroid seks utama yang mempengaruhinya, androgen dan estrogen. Meskipun terdapat berbagai rentang usia normal, anak perempuan biasanya mulai pubertas sekitar usia 10-11 tahun dan berakhir sekitar 15-17. Anak laki-laki mulai sekitar 11-12 tahun dan berakhir sekitar 16-17 tahun. Anak perempuan mencapai kematangan reproduksi sekitar 4 tahun setelah perubahan fisik muncul pertama kali. Sebaliknya, pada anak laki-laki justru lebih lambat, tetapi terus tumbuh selama sekitar 6 tahun setelah perubahan pubertas pertama terlihat. Setiap peningkatan tinggi badan yang di luar usia pasca pubertas jarang terjadi. Pada anak laki-laki, testosteron androgen adalah hormon seks utama, sementara testosteron diproduksi. Semua perubahan anak laki-laki dicirikan sebagai virilisasi. Produk substansial dari metabolisme testosteron pada pria adalah estradiol. Perubahan testosteron menjadi estradiol bergantung pada jumlah lemak tubuh, dan kadar estradiol pada anak laki-laki biasanya jauh lebih rendah dibanding anak perempuan. Percepatan pertumbuhan anak laki-laki dimulai kemudian akselerasi lebih lambat dan berlangsung lebih lama sebelum epifisis menyatu. Meskipun anak laki-laki rata-rata lebih pendek daripada anak perempuan, sebelum masa pubertas dimulai, anak laki-laki dewasa rata-rata lebih tinggi 15 cm daripada anak perempuan. Sebagian besar perbedaan jenis kelamin pada tinggi badan orang dewasa ini disebabkan oleh timbulnya lonjakan pertumbuhan yang lebih lambat dan perkembangan pertumbuhan yang selesai lebih lambat. Hal ini merupakan akibat langsung dari kenaikan dan penurunan kadar estradiol pada pria dewasa. Hormon yang mendominasi perkembangan wanita adalah estrogen yang disebut estradiol, sementara estradiol meningkatkan pertumbuhan payudara dan rahim. Hormon juga merupakan hormon utama yang mendorong percepatan pertumbuhan pubertas serta pematangan dan penutupan epifisis. Kadar estradiol meningkat lebih awal dan mencapai tingkat yang lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada pria. Pematangan hormonal pada anak perempuan jauh lebih rumit daripada pada anak laki-laki. Hormon steroid utama, testosteron, estradiol, dan progesteron, serta prolaktin memainkan fungsi fisiologis penting pada masa pubertas. Steroidogenesis gonad pada anak perempuan dimulai dengan produksi testosteron yang biasanya dengan cepat diubah menjadi estradiol di dalam ovarium, namun tingkat konversi dari testosteron menjadi estradiol didorong oleh keseimbangan LH selama pubertas awal sangat individual, menghasilkan pola perkembangan karakteristik seksual sekunder yang sangat beragam. Produksi progesteron di ovarium dimulai dengan perkembangan siklus ovulasi pada anak perempuan selama fase luteal dari siklus. Tahapan pubertas laki-laki dan perempuan. Masa pubertas terjadi secara bertahap, yaitu masa prapubertas, pubertas, dan pasca pubertas. Yang pertama ada prapubertas, yaitu periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik, yaitu menandakan kematangan seksual. Yang kedua adalah pubertas,
merupakan titik pencapaian kematangan seksual ditandai dengan keluarnya darah menstruasi pertama kali pada remaja perempuan, sedangkan pada remaja laki-laki indikasi seksualitasnya kurang jelas. Atau bisa juga dengan terjadinya mimpi basah. Yang ketiga, pasca pubertas merupakan periode 1-2 tahun setelah pubertas ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan cukup baik. Ya baik, untuk selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan reproduksi pria dan wanita. Menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama pada remaja, sebab masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, menjaga kebersihan, kesehatan yang bisa menjadi aset dalam jangka waktu yang sangat panjang. Cara menjaga alat reproduksi pria yang pertama, yaitu berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Ketiga, menjaga berat badan. Keempat, jaga testis tetap dalam keadaan sejuk. Kelima, hindari paparan racun. Keenam, konsumsi makanan sehat. Dan kedelapan, disunat. Adapun cara menjaga alat reproduksi wanita, yang pertama itu menjaga kebersihan organ reproduksi. Kedua, mengkonsumsi makanan sehat. Ketiga, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Keempat, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Kelima, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Yang selanjutnya yaitu penyakit yang diderita jika tidak menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering terjadi adalah yang pertama yaitu endometriosis. Salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering kita dengar adalah endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Yang kedua yaitu radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Yang ketiga yaitu PCOS atau sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Yang keempat yaitu miom. Miom atau fibroin rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di dalam rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produksi. Yang kelima yaitu kanker pada organ reproduksi wanita. Kanker pada organ reproduksi wanita dikenal dengan istilah kanker ginekologi. Beberapa jenis kanker ginekologi adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Yang selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu ada epididymis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang kedua yaitu ortici. Ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orchitis bisa menyebar pada salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Yang ketiga yaitu gangguan prostat. Adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang menghubungkan saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Yang keempat yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido atau gangguan produksi sperma dan fungsi organ reproduksi serta infertilitas. Dan yang kelima yaitu masalah pada penis. Pada penis tak jarang dikeluhkan oleh para pria beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria. Ini adalah
disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, atau penyakit pepioni dan kanker penis.